Film berlanjut yang untung saja Yongju cepat datang dan menghentikan tingkah Seo, serta membantu Dr. Choi menghubungi ambulan. Yang mana hal itu dari jauh ternyata dilihat oleh si pemuda pengangguran yang terlihat merencanakan sesuatu kepada Seok. Cerita kemudian flashback ke masa lalu ketika Seok masih belajar di Universitas Kedokteran. Saat itu dirinya yang sangat terobsesi dengan operasi saraf, selalu berupaya menjawab semua kuis mengenai medis yang dipajang di mading. Hingga sebuah pengumuman mengatakan, jika universitas akan dikunjungi oleh dokter nomor 1, yaitu Dr. Choi, merasa jika Dr. Choi memiliki visi yang sama dengan dirinya. Seok pun terlihat begitu bersemangat untuk bisa bertemu dengan Dr. Choi. Yang mana Dr. Choi sendiri sudah diberitahu oleh temannya mengenai Seok yang merupakan murid paling jenius. Namun Seok memiliki kepribadian aneh sebab terlalu terobsesi dengan ilmu kedokteran. Yang tak lama kemudian, Dr. Choi pun untuk pertama kalinya bertemu dengan Jung Sok yang terlihat bersemangat saat bertemu dengannya. Dan karena memiliki visi serta keinginan yang sama dalam hal operasi saraf, keduanya pun terlihat cepat akrab. Di mana Dr. Choi kemudian memberikan tesis yang ia tulis mengenai operasi saraf yang seketika membuat Seok kegirangan dan kembali mendatangi Dr. Choi untuk meminta menjadikannya sebagai murid pribadinya. 선생님! 배우고 싶어요. 저한테 다 알려주세요. Melihat semangat serta keinginan besar yang ditunjukkan oleh Seok mengingatkannya kepada dirinya saat muda, di mana Dr. Choi pun akhirnya menerima Jung Sok sebagai muridnya. Kembali ke masa sekarang, di mana kini terlihat Dr. Choi yang sebelumnya gagal meyakinkan Seok untuk mengoperasinya, terlihat menemui Dr. Hyun Ho yang juga serabutan menjadi dokter ilegal seperti Jung Sok. Kedatangan Dr. Choi sendiri tak lain untuk meminta bantuan Dr. Hyun Ho membantunya melakukan operasi saraf kepadanya. Yang mana karena bidang saraf bukanlah keahliannya, awalnya Dr. Hyun Ho menolak permintaan Dr. Choi. Namun entah apa yang dikatakan Dr. Choi, sebab setelah itu terlihat Dr. Hyun Ho datang ke rumah Seok untuk meyakinkan Seok agar mau melakukan operasi kepada Dr. Choi. Yang tentu permintaan Hyun Ho langsung ditolak oleh Seok. Di sana Dr. Hyun Ho mengatakan jika hal ini merupakan kesempatan baik bagi Seok. Sebab nantinya Jung Sok akan kembali memiliki lisensi medisnya agar tak perlu lagi menjadi dokter ilegal. Bahkan Dr. Choi sudah berjanji akan mengirim Seok ke Inggris untuk melanjutkan studi Seok. Akan tetapi Jung Sok dengan perasaan dendam yang belum hilang, ia pun dengan tegas menolak permintaan Dr. Hyun Ho. 맞아요, 이건. 저는 지금이 좋아요. 지금 이대로가 좋다고요. Di mana setelah Dr. Hyun Ho pergi, Jung Sok pun menyuruh Yongju untuk membantunya membakar berkas-berkas yang ada di gudang. Yang mana hal itu masih berkaitan dengan masa lalunya ketika masih menjadi murid Dr. Choi. Yongju yang belum paham dengan situasi Jung Sok terlihat membantu Jung Sok. Hingga tanpa sengaja, Yongju menemukan sebuah foto masa lalu Seok. Ketika Sok berfoto dengan Dr. Choi dan juga temannya di masa lalu, keesokan harinya saat Jung Sok sedang berada di apoteknya, dirinya terlihat didatangi oleh si pemuda pengangguran yang tiba-tiba mengajak Jung Sok untuk pergi ke Seoul bersamanya untuk bersenang-senang. Setelah masa hukuman kurungan rumahnya selesai, tetapi tak lama datanglah teman Seok yang membuat pemuda emosi dan kemudian melampiaskan marahnya dengan cara menghabek kakaknya sendiri yang merupakan pemilik restoran di seberang apotek milik Jung Sok. Seok yang melihat si pemuda pengangguran yang tak henti-hentinya menghabek kakaknya. Seok pun berinisiatif menghentikan tindakan itu dengan cara makan di restoran milik si kakak pemuda pengangguran. Yang mana ketika makan di sana dan melihat si pemuda pengangguran terus memperhatikannya, Seok pun tiba-tiba dihubungi Dr. Hyun Ho. Sebab nanti malam dirinya membutuhkan bantuan Seok untuk melakukan pekerjaan seperti biasa. Yang mana Seok dengan bersemangat menyanggupi permintaan itu. Dan kemudian langsung pergi ke tempat yang telah Dr. Hyun Ho berikan.
Sementara itu, Yongju yang semalam menemukan foto masa lalu Jung Sok terlihat menemui teman Sok yang ada di foto tersebut di salah satu rumah sakit. Di mana di sana, Yongju pun akhirnya bisa mengetahui semua yang terjadi di masa lalu kepada Jung Sok. Yang diceritakan jika waktu itu, Jung Sok merupakan dokter muda jenius yang sangat menonjol dan digadang-gadang akan menjadi dokter terbaik yang pernah ada. Hingga sebuah peristiwa terjadi, di mana saat itu, Siok yang seharusnya diberangkatkan ke Inggris untuk melakukan studi, tiba-tiba digantikan oleh dokter lain yang membuat Seok marah dan langsung melabrak dokter Choi di ruangannya yang sedang berbicara dengan ibu dari dokter yang menggantikannya. Jung Sok yang mempunyai temperamen jika sedang marah, tanpa berpikir apapun, langsung mengatai jika orang yang menggantikannya bukanlah dokter yang layak. Membuat dokter Choi marah karena Seok tak bisa menjaga emosinya di hadapan ibu dari orang yang ia katai. Hingga karena itu, Seok pun diskors tak boleh memasuki ruangan operasi selama 1 tahun. Hingga pada suatu hari dikarenakan para dokter ahli sedang sibuk semua, pihak rumah sakit yang kedatangan pasien yang memerlukan operasi darurat pada akhirnya menunjuk Jung Sok untuk melakukan operasi terhadap pasien tersebut. Namun di tengah operasi dokter Choi yang mengetahui itu kemudian menyuruh Jung Sok untuk menghentikan operasinya. Hingga terjadilah kejadian yang membuat hidup Jung Sok berubah menjadi seperti sekarang. Kembali kepada Seok di mana dirinya bersama Dr. Hyono yang mengetahui jika pekerjaannya untuk melakukan operasi telah gagal dikarenakan pasiennya tak datang. Kemudian mereka buru-buru pergi. Di sana Seok pun mengetahui jika yang melakukan semua itu kepadanya adalah Dr. Choi. Jung Sok dengan penuh emosi mengatakan jika dirinya akan melakukan operasi kepada Dr. Choi, akan tetapi dirinya akan sengaja melakukan kesalahan agar Dr. Choi menjalani hidup dengan sengsara. Namun Dr. Choi menjawab, jika tak mungkin orang seperti Seok berani melakukan hal itu dalam pekerjaan yang dirinya cintai dari dulu. Membuat Seok tak bisa berkata apa-apa yang kemudian pergi meninggalkan Dr. Choi. Hingga keesokan harinya, Yongju yang kini sudah mengetahui semua masa lalu Seo, terlihat mencoba membujuk Sok supaya mau menerima tawaran Dr. Choi, agar Jung Sok bisa menata kembali impiannya, yang masihlah belum hilang. Hingga keduanya terganggu dengan pandangan si pemuda pengangguran, yang sebab kini dirinya sudah terbebas dari tahanan rumah. Di mana ketika malam, Jung Sok yang sedang melihat ke arah jendela, tak sengaja melihat si pemuda pengangguran sedang mengawasi rumahnya yang membuat Jung Sok penasaran. Dan setelah si pemuda pengangguran pergi, Jung Sok pun melihat dan baru mengetahui jika sepemuda pengangguran selama ini selalu mengawasinya dari sana. Hal itu terlihat dari kaleng minuman serta bekas puntung udut yang berserakan di sana. Hingga tak lama Seok bertemu dengan 2 orang yang baru pulang berburu dari hutan yang mengatakan kepada Jung Sok agar membeli restoran milik kakak si pemuda pengangguran yang akan dijual sebab si pemuda pengangguran ngamuk meminta uang untuk membeli ipong. Mendengar semua itu membuat amarah Jung Sok terhadap si pemuda pengangguran tak bisa terbendung lagi, di mana dirinya kemudian berencana melakukan pematenan kepada si pemuda pengangguran yang selalu menyusahkan kakaknya. Akan tetapi Yongju yang mengetahui niat Seo mencoba menghentikannya dengan berkata agar Seo tak lagi melakukan tindakan kriminal, karena hal itu hanya akan membuat konsentrasi dirinya yang sedang fokus ujian kedokteran terganggu. Mendengar itu awalnya Jung Sok mengurungkan niatnya melakukan pematenan kepada si pemuda pengangguran. Akan tetapi melihat tingkah pemuda pengangguran yang setiap hari malah terus berulah kepada kakaknya, Jung Sok pun kemudian merencanakan sesuatu kepada si pemuda pengangguran, di mana Seok dengan sengaja meninggalkan payungnya supaya si pemuda pengangguran mengembalikan kepadanya. Yang mana ketika tak ada orang yang melihat, Jung Sok pun mengajak si pemuda pengangguran bertemu besok pagi untuk membantunya membereskan rumah. Si pemuda pengangguran yang tak mengetahui jika Seok merupakan orang yang begitu berbahaya, tanpa curiga, kemudian mengiyakan ajakan Jung Sok. Di mana keesokan harinya, di sana si pemuda pengangguran malah meminum minuman yang telah disiapkan Jung Sok. Yang tak lama dari itu, si pemuda pengangguran pun langsung tak sadarkan diri. Dan ketika terbangun, Suk tanpa ragu langsung mempateni si pemuda pengangguran. Setelah dari itu, Jung Sok kemudian menghubungi Yongju yang sedang belajar agar datang ke rumah dan membereskan bukti-bukti karena dirinya telah mempateni si pemuda pengangguran. Membuat Yongju tak habis pikir dengan Jung Sok dan langsung pulang. 이 시간에 웬일이세요? 안 주무시고.
그렇게 됐어. 너 가서 청소 좀 해야겠다. 아예 안 죽인다면서요. 참아 본다며. Setibanya di rumah, Yongju langsung buru-buru membereskan barang bukti. Sementara Seok kini terlihat sedang berada di hutan untuk menguburkan mayat si pemuda pengangguran, di mana dengan headset di kupingnya Jung Sok terlihat nyantui layaknya seorang psikopat sedang membereskan mangsanya. Namun tanpa diduga oleh keduanya terjadi, sebab di rumah Yongju yang sedang membereskan TKP dengan cara membakar benda milik si pemuda membuat petugas kepolisian yang sedang berpatroli penasaran. Sementara di tempat lain, Jung Sok yang sedang menggali dikejutkan dengan sebuah cahaya lampu yang dibawa oleh seseorang, yang ternyata orang itu adalah Dr. Choi. Dan film pun bersambung. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya FJR dari Shabira Movie Simeki, pamit undur diri. Salam Sabuners.